mereka saling memuji. AHY memuji Anies, menyebut Jakarta semakin maju dan bahagia warganya. Sedangkan Anies memuji AHY sebagai teman diskusi yang luas wawasannya, sehingga Anies selalu mendapatkan pencerahan. Hai guys, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Bersama-sama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Kita akan membahas pasangan Anies-AHY sebagai pasangan capres yang serasi. Pada pertengahan bulan Februari lalu beredar sebuah video kegiatan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Mereka berdua nampak bermain bola menjajal lapangan Stadion Jakarta International Stadium atau JIS. Ada banyak pihak berkomentar tentang video itu. Namun, komentar paling menarik datang dari politisi Partai Gelora, Fachri Hamzah. Fachri menyebut, kayaknya Anies dan Ridwan Kamil sama-sama tidak punya fulus alias duit. Maksudnya, buat nyapres. Fachri mendoakan agar mereka berdua mendapat tiket gratis. Saya kira kita semua paham maksudnya, bahwa untuk nyapres memang perlu dukungan dana yang besar dan kendaraan politik. Keduanya bisa didapatkan dari partai politik. Tinggal bagaimana caranya para bakal calon presiden ini menarik perhatian partai dan membuktikan pada partai politik bahwa mereka bisa menarik dukungan massa yang besar. Di antara beberapa nama yang kerap muncul di dalam survei Capres 2024, Anies adalah yang paling sering membuat dirinya menjadi bahan berita. Memang ada beberapa nama lain yang kurang populer dan berusaha populer dengan pasang baliho. Namun, Anieslah yang nampak benar-benar bekerja nyata untuk terus mendongkrak citra dirinya sebagai calon presiden. Ya mungkin karena Anies memang sudah punya pengalaman maju di konvensi pemilihan capres, yakni dulu pada tahun 2014 di konvensi calon presiden Partai Demokrat. Wow, sudah lama juga ya Anies ini berambisi jadi presiden. Dan sekarang kelihatan ada sejarah kebersamaan Anies dengan Partai Demokrat. Pemasangan Anies dengan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memang sudah berjalan sejak tahun lalu. Waktu itu AHY mendatangi Anies di Balai Kota. Keakraban pun dipamerkan dengan saling melempar pujian antara Anies dengan AHY. Pertemuan ini juga mendapat komentar positif dari para pengamat. Diperkirakan peluang duet Anies-AHY mulai terbuka. Namun, waktu itu sepertinya masih dalam tahap penjajakan. Belum begitu serius, bagi Anies ya. Karena masa jabatan Anies waktu itu kan masih panjang ya, lebih dari 1 tahun. Mungkin Anies masih coba-coba saja berdekatan dengan AHY, sambil melihat bagaimana reaksi partai politik lainnya, sambil mencari peluang lain. Karena AHY dan Partai Demokrat memang susah dicari prestasinya ya, apalagi yang bisa mereka jual kepada rakyat kan, selain bahwa SBY pernah jadi presiden selama 2 periode. Namun ya balik lagi ke sejarah kelam banyaknya kader Demokrat yang terlibat dalam tindak korupsi waktu itu. Waktu pun berlalu. Pasangan Anies-AHY muncul lagi di dalam survei pasangan Capres 2024 oleh Carta Politika pada bulan Desember 2021. Pasangan Anies-AHY menempati urutan kedua dengan angka 26,2%. Sementara yang nomor 1 adalah pasangan Ganjar Pranowo, Erick Thohir. Memasuki tahun 2022, ada beberapa kali selentingan berita dari pernyataan pengamat politik yang menyebut bahwa Anies cocok berpasangan dengan AHY. Namun, perlu waktu sekitar 2,5 bulan sejak awal tahun 2022 bagi Anies dan AHY memperlihatkan keseriusan mereka menjadi pasangan Capres-Cawapres. Mungkin memang sudah berjodoh,
Atau mungkin Anies yang memang nggak bisa lagi mendongkrak citranya dengan prestasi, sementara masa jabatan sebagai gubernur tinggal beberapa bulan lagi. Pencitraan dengan JIS gagal, apalagi dengan Formula E yang belum jelas juntrungannya. Sementara di sisi lain, Partai Demokrat perlu bantuan Anies untuk mendongkrak AHY. Dalam acara pelantikan pengurus baru Demokrat DKI Jakarta pada pertengahan Maret lalu, Anies dan AHY pun berkolaborasi. Mereka saling memuji. AHY memuji Anies, menyebut Jakarta semakin maju dan bahagia warganya. Sedangkan Anies memuji AHY sebagai teman diskusi yang luas wawasannya, sehingga Anies selalu mendapatkan pencerahan. Momen tersebut seakan menjadi deklarasi senyap penyatuan Anies dan AHY sebagai pasangan Capres-Cawapres 2024. Nama Anies dan AHY dielu-elukan oleh para kader Demokrat. Bahkan 4 hari kemudian, di Kota Padang, digelar deklarasi dukungan pada pasangan Anies-AHY oleh sejumlah warga masyarakat yang tergabung dalam gerakan Masyarakat Peduli Tanah Air atau Gempita. Mereka dinilai cocok menjadi pasangan pemimpin karena Anies berpengalaman dari unsur birokrasi, sedangkan AHY punya latar belakang militer. Saya kira keduanya memang kelihatan sangat cocok ya, dan berpeluang menjadi kenyataan. Dilihat dari hitungan presidential threshold yang 20% itu. Partai Demokrat bisa berkoalisi dengan PKS dan PAN atau Nasdem. Iya, Nasdem memang ada kedekatan sejarah juga dengan Anies. Karena Anies merupakan salah satu pendiri Nasdem sebelum jadi partai politik. Dan Nasdem ini sudah membatalkan gelaran konvensi Capres 2024 mereka. Artinya, Nasdem tidak punya calon sendiri. Nah, koalisi 3 partai sudah cukup untuk mengusung pasangan Anies-AHY. Kemudian menurut hasil survei Litbang Kompas, para pemilih dari Partai Demokrat lebih memilih Anies menjadi capres dengan angka 27,1%. Bahkan Anies mendapatkan dukungan sebesar 50% dari para pemilih dari PKS. Sedangkan AHY mendapatkan angka 9,3% dari pemilih dari Partai Nasdem. Sudah pas dong ya? Saya yakin Presiden Jokowi pun akan mendukung adanya pasangan Anies-AHY ini. Sesuai dengan pernyataan Presiden Jokowi bahwa beliau tidak ingin menghalangi keinginan orang yang mau maju nyapres agar masyarakat punya banyak pilihan. Kurang apa lagi kan? Jalan sudah terbuka, dukungan sudah didapatkan. Apalagi baik Anies maupun AHY dipercaya pendukungnya sebagai orang-orang yang istimewa. Anies disebut sebagai juru selamat bagi rakyat Indonesia oleh Gus Nur. Sedangkan AHY disebut sebagai manusia setengah dewa oleh kader Demokrat. Wow, sepertinya saya tidak pernah menemukan pertikaian antara pendukung Anies dengan pendukung AHY. Mereka cocok-cocok saja. Apalagi dari kelompok 212. Saya yakin mereka pasti mendukung. Kebayangkan kalau Anies jadi presiden. Bisa-bisa status terlarang ormas HTI dan FPI pun dibatalkan. Bisa jadi. Baliho bergambar imam besar FPI, Rizik Syihab pun bertebaran di mana-mana dengan bebas. Gak bakal ada penurunan. Mau balik sweeping lagi, ya bisalah diatur. Bisa jadi ibu kota baru gak jadi pindah ke Kalimantan. Bisa jadi akan pindah ke daerah di Jawa Barat, sesuai dengan rencana SBY dulu ketika hendak memindahkan ibu kota, yaitu sekitar 1,5 km dari Jakarta. Bahkan bisa jadi akan ada kementerian koordinator bidang kelebihan bayar loh guys. Menterinya bisa-bisa akan disebut dengan Menko Lebay. Selebihnya silakan bayangkan sendiri ya guys. Pasangan Anies AHY pasti akan menang di kalangan pendukungnya. Tapi kalau buat rakyat Indonesia, itu lain lagi ceritanya. Selalu dari kura-kura. Begitu gubernurnya kan Mas Anies, ya tentu kader-kader DKI meneriakan lah.
Anies AHY, AHY Anies gitu. Kalau tadi bisa jadi Jawa Timur bisa aja tuh Anies Khofifah, atau di Jawa Tengah misalnya Anies Ganjar, di Sumut bisa beda lagi. Karena spektrum Partai Demokrat ini memang banyak publik yang mungkin belum sadar begitu lebar sekali. Gubernur di Aceh itu Nova Irianto